Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Abil khatamah Quran taujiyah. Sekarang waktunya makan siang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Di musyola atau perumahan ABR. Semoga barokah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang senantiasa selalu mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di balik pertemuan kali ini, di hari yang mulia ini, yang kami muliakan para asatidz, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, khususnya kiai musola, kiai masjid, dan wa akhassa bi dzikri kiai musola At-Taubah perumahan ABR RW 20 Kembangan Kebomas Gresik. Semoga senantiasa beliau, para takmir dan sesepuh-sesepuh perjuangan Musholla At-Taubah perumahan ABR RW 20 selalu mendapatkan maunah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya, perjuangannya dicatat oleh Allah bagian dari perjuangan yang mana li'ila'i kalimatillah, perjuangan di jalan Allah. Semoga amaliyah ubudiyahnya, perjuangannya menjadikan catatan amalan solehan makbulah indallah, yang senantiasa diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mulai pagi tadi diawali dengan khatmil Quran, yang pertemuan kali ini sudah kedua kali. Yang dulu sudah pernah rutinitas khatmil Quran di musola ini, yang akhirnya dimulai kembali. Ini bulan yang kedua. Maka kita sebagai umat yang beriman, beramal agama, sudah selayaknya, sudah seyogjanya kita mensyukuri atas nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai hamba yang berwujud manusia. Makhluk yang berwujud manusia ini adalah makhluk yang paling mulia-mulianya makhluk, sesuai dalam ayatnya, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum. Sungguh betul-betul aku muliakan dari anak cucu Adam, yakni yang berwujud manusia. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji dari kitab ini
pas bab al-majlisus sadis yang menerangkan fi fadilati i'ta'is shadaqati fi sabilillah. Sering kita berniat atau melaksanakan suatu fadilah-fadilah atau yang ringan diucapkan perjuangan-perjuangan di jalan Allah. Ada apa di balik perjuangan di jalan Allah? Nah, ini bab menerangkan keutamaan memberikan sedekah di jalannya Allah. Sesuai Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita sebagai hamba yang berwujud manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Niki nek diartosi makna pondok pesantren, masalul ladzina utawi upamane wong akeh yunfikuna kang padha nginfakaken sapa ladzina amwalahum ing harta bendane alladzina nginfakaken nanggone sapa nanggone apa fi sabilillahi ing dalem jalan menuju ridhone Gusti Allah. Lah wong-wong akeh sing nginfakno harta benane nang jalane Allah iku diumpamakno apa? Iku kamasali habbatin kaya dene umpamane satu biji. Yang mana satu biji itu kalau seperti laksana buah-buahan ditanam, setelah itu disiram, setiap hari dipupuk dan lain sebagainya, akhirnya tumbuh dari satu biji itu. Terusane ayat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diumpamakno satu biji ambatat kang bakal cukul utawa nyukulaken apa habbah sab'a sanabila ing pitu pira-pira pang-pangan cabang. La fi kulli sumbulatin iku tetep ing dalem saben-saben satu cabang tangkai mi'atu habbatin utawi ana 100 pira-pira biji atau buah. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita sama-sama belajar satu ayat demi satu ayat, satu hadis demi satu hadis. Yang mana mungkin tadi diwakili para ustadz hafid itu Ustadz Lafif, Ustadz Alawi, yang setiap hari setiap saat membaca Al-Quran alhamdulillah sampai diparingi hafal. Bahasane campuran basa Jawa. Niki ngertosan iki. Nah, bahasane Jawa campur basa Indonesia, mboten napa-napa nggih. Sing penting niku kita bisa belajar bersama dan memahami. Setelah kita baca, kita pelajari bersama, terus kita pahami, kita renungi. Setelah itu kita tindak lanjuti dengan praktek hidup dan kehidupan kita, sesuai kita berada di mana, di tengah-tengah masyarakat, supaya kita menjadikan bisa menyebabkan pondasi ketenangan dalam hati dan akal pikiran kita. Dalam tafsirnya bahwasanya orang yang menginfakkan harta benda di jalan Allah itu diumpamakan, dicontohkan oleh Allah dalam ayatnya adalah satu biji. Ai masalu nafaqatihim.
tegese utawi perumpamaane oleh infakno sapa ladina iku kamasalih abbatin kaya dene upamane satu biji au mislum utawa umpamane wong akeh ngono mang iku kamasalih badirin kaya dene umpamane wong kang nyebar iku kamis libadri habbatin kaya dene diumpamakna wong kang nyebar satu biji. Lah akhire ayat iki mang maksude wong kang nginfakdo orang yang telah menginfakkan harta bendanya di jalan Allah itu seperti halnya orang yang menebar atau menabur ya, menanam kata lain. Satu biji yang ditaruh di situ nanti akan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu hab, yang mana akan tumbuh nanti dari satu biji itu tumbuh satu pohon, dari satu pohon itu pun tumbuh tangkai-tangkai cabang-cabang, yang mana setiap satu cabang itu akan tumbuh dari 7 tangkai minimal, akan tumbuh 100 biji yang mana asalnya cuma satu. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nek dikiasno kados mekaten sakbenere ayat niki sering dilewati keranten niki diterangaken wonten surat Al-Baqarah sing juse nang ngarep. Lah yang sering kita lewati ditaruh di depan supaya manusia ini lelah letihnya diganti dengan lillah. Kalau sudah bisa tertanam lelah letihnya karena perjuangan di jalan Allah, mungkin tadi ada yang bikin kopi, ada yang memberikan satu makanan, snack-snack atau masak dan lain sebagainya, atau mungkin yang berpartisipasi. Maka di situ itu mereka mungkin paham atau belum paham. Yang belum paham, ini ayatnya menerangkan seperti ini supaya apa? Bahwasanya apa-apa yang setelah diinfakkan di jalan Allah itu tidak akan disia-siakan. Kalau seandainya dimunculkan bahwasanya ini saya kasih 1 rupiah atau satu potong roti itu seperti laksana menanam biji, kalau dinampakkan pahalanya ini laksana seperti halnya kita menanam satu biji yang nanti akan tumbuh 7 tangkai, yang dari 7 tangkai itu akan muncul 100 buah minimal, maka semua pasti akan berbondong-bondong, semua harta bendanya akan diinfakkan. Kalau sedikit pastinya mesti kurang gitu, tapi sayangnya gak nampak. Lah makanya dibalik Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran seperti ini supaya kita menambah kekuatan iman. Setelah iman tertanam tambah semakin lama, semakin hari semakin tebal, janji Allah itu pasti, maka tindak lanjutnya tinggal praktek pengamalannya. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nek ningali semakin hari musola ini semakin bagus. Makanya butuh diisi kajian supaya apa? Supaya bangunan ini ketika kita bangun, kita mendapat ada yang bagiannya masing-masing cari dana,
pengumpulan dana dari 100 perak, 200 perak, 1000, 2000 sampai akhirnya jadi bangunan megah. Setelah itu jangan lupa dan terlena yang perlu dan sayugjanya mensyukuri atas nikmat karunia sebagai hamba yang beriman, beramal agama. Kita bangun keimanan kita dan amaliyah kita. Caranya ya kita ngaji bersama dengan menerangkan atau mendengarkan salah satu ayat, salah satu hadis yang telah dipesankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Karena ada salah satu hadis bahwasanya beliau baginda Rasul Muhammad SAW hidup di dunia ini catatannya hanya 2, yang mana catatan 2 itu ada yang baik dan ada yang buruk sesuai niatnya. Kalau sudah tertanam iman, prakteknya amal agama, kekuatan imannya, bahwasanya catatan manusia ini hanya 2 saja. 1 catatan kebaikan, dan yang kedua catatan yang jelek. Kata Allah di situ memberikan pesan langsung yang namanya di situ hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan catatan kebaikan dan kejelekan. Summa bayyana dzalik. Apa dibalik catatan kebaikan dan kejelekan? Akhirnya diteruskan, inilah nanti yang akan aku jelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang bertujuan, berkeinginan, berniatan melakukan suatu kebaikan baru niat saja, falam ya'malha, akan tetapi mereka belum sempat untuk melaksanakan suatu kebaikan tersebut karena mungkin terbersit nanti saya kalau diberikan kesehatan jasmani dan rohani, saya akan jamaah di musola yang sudah dibangun bagus, lantainya granit yang ukurannya 60 berapa ini? 60-30 ya? 60 120, sangat luar biasa. Nanti saya kalau sehat jasmani dan rohani, aku tak sholat no musola, jenenge musolane musola at-taubah, aku tak taubat ya Allah. Atau mungkin sudah biasa beramaliyah ubudiyah yang baik karena kondisi sakit. Nah di situ itu ketika mereka berniatan melakukan suatu amalan baik, baru niat saja, tapi belum sempat untuk melaksanakan, maka apa kata Allah yang disampaikan kepada Rasulnya? Rasulnya disampaikan kepada umatnya. Karena apa? Karena cinta dan kasih sayangnya, supaya umatnya ini langkah demi langkahnya, setapak demi setapak, qadaman ala qadamin, dari hembusan nafasnya yang keluar dari mulut dan hidungnya, atau dari kedua kelopak matanya yang bisa memandang diparingi sehat, ataupun dari pendengarannya, dari kedua telinganya diparingi saged mirengaken perkara sing dirungu. Akhirnya berniatan. Ketika belum sempat apa? Kataballahu indahu hasanatan. Seketika mereka berniatan baik karena untuk li'ilahi kalimatillah al-ita'atu 'ala Allah,
bagian rasa syukur, mensyukuri kehidupan yang telah dihidupkan oleh Allah. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat Raqib untuk mencatat niatan hambanya atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat satu amal kebaikan. Akan tetapi seterusnya, faman hamma bihasanatin fa'amilah, ketika mereka berniatan baik, dia punya kesempatan, kita punya kesempatan, fa'amilah, bergegas langsung. Oh, awakku diparingi sehat rek, mensyukuri nikmat sehat badan jasmani dan rohani, mendengar seruan azan atau mungkin waktu menjelang sholat maktubah, azan akan dikumandangkan, langsung bergegas pergi ke musola at-taubah. Seketika itu langkah-langkahnya sampai di tempat di situ mereka melakukan suatu amalan kebaikan, kataballahu asyara hasanatin ila sab'ati mi'ati dhi'fin wa ila at'afin katsira. Seketika Allah Subhanahu wa taala langkah-langkahnya sampai di tempat mana mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang hari kemarin terbersit dalam pikirannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, akhirnya dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amaliyahnya itu tadi, dicatat 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan wa ila at'afin katsira, bahkan sampai catatannya tidak terhitung. Nah, ini sambungannya hadis qudsi tersebut, ayat di surat Al-Baqarah ini. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, faman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniatan melakukan suatu kejelekan, akan tetapi karena takut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, falam ya'malha, kataballahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang ingin niatnya melakukan suatu kejelekan, akhirnya karena takut taat penghambaannya kepada Allah dan Rasulnya tidak sesuai norma-norma agama, karena didasari iman dalam hati nuraninya, akhirnya diurungkan melakukan suatu kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, niatnya karena diurungkan tidak jadi melakukan kejelekan karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah dan Rasulnya tidak sesuai norma agama, maka mengurungkan niatnya melakukan kejelekan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kebaikan satu. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seterusnya, faman hamma bisayyi'atin fa'amilaha, barang siapa yang melakukan kejelekan karena kondisi darurat, maka fa'amilaha, mereka melakukannya, kataballahu sayyi'atan wahidah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat suatu kejelekan yang karena kondisi darurat, baik disengaja atau tidak disengaja, catatannya cuma kejelekan satu. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dibalik terusannya ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kok bisa? Seandainya kiasannya begini, kok enak ya? Padahal iki nek nglakoni apik siji kok dibales 10 kali lipat nek nglakoni. Terus bahkan lebih sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhitung. Akan tetapi sebaliknya kalau berniatan melakukan suatu kejelekan karena dikarenakan disebabkan kondisi darurat, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat kejelekan satu. Kok enak? Ya, ini terusannya. Wallahu utawi Gusti Allah iku yudhaifu, bakal nikelaken sapa Allah liman maring wong yasha'u kang kersa sapa Allah ing man. Dalam kajian tafsirnya di sini, bi fadlihi, kelawan anugerah Gusti Allah, ala hasbi halil munfiki, ing atase milang-milang tingkah anane wong kang paring infak. Dikarenakan apa? Syaratnya min ikhlasihi, saking krana ikhlase man, wa ta'abihi, lan saking krana kangelane man. Wa min ajli dzalika tafawwatat al a'mal fi maqadiris sawabi. Saking mengkono-mengkono, arah-arah mengkono-mengkono, pote piro-piro amal iku fi maqadiris sawabi, ing dalem piro-piro perkiraan hitungane ganjaran. Wallahu utawi Gusti Allah iku wasi'un, dat kang luas, ay la yadiku ayudayiku, tegese ora rupek alaihi ngatasi Allah ma ing apa wae yatafaddalu kang mus paring anugrah sapa Allah bihi kelawan ma, bayani minaz ziyadati, saking nambahi. Wasi'un, wallahu wasi'un, dat kang luas, alimun tur dat kang mudanaini utawa maha mengerti, biniyatil munfiki wa qadri infaqi, kelawan ningali niate wong kang paring infak lan ngitung piro-piro oleh infake man. Lah niki maksud di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha luas, yang maha razak, maha luas dari segala apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Tapi yang jelas di sini ada keterangannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat dari keikhlasannya, dari sesuai apa bahasa Indonesia ini, kangelane, ta'ab, as-sawab bi qadri ta'ab, diparingi pahala niku sesuai kangelane. Lah nek mulai isu ana kegiatan ngaji mari ngono, oh iki riwa-riwi yo gaweno kopi, gaweno apa-apa, masyaallah luar biasa, padha karo menanam beberapa biji. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya ada salah satu ayat dan salah satu hadis ini, kita marilah bersama-sama merenung, muhasabah, introspeksi diri, dan berusaha semaksimal mungkin, setapak demi setapak, untuk mensyukuri atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, beramal agama, untuk meningkatkan keimanan. Setelah iman tertanam, untuk meningkatkan amalan-amalan. Bahwasanya amalan-amalan kita Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, karena Allah taala itu zat yang maha segala-galanya. Mujahadah kita, perbuatan kita nanti kelak di sisi Allah di yaumil qiyamah kita akan petik kembali.
Di ayat yang lain, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Sing sapa wonge nemen-nemeni nanggone sesuatu perkara di jalan Allah, fa innama yujahidu li nafsi, angin pastine oleh nemen-nemeni mujahadah iku mang tidak untuk Allah, akan tetapi li nafsihi karena kanggo awake dhewe. Innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Sak temene Gusti Allah iku zat kang maha semugih, sugih, tidak butuh apa-apa dari alam semesta dan isinya. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kiranya kegiatan yang semacam ini marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa, khususnya takmir mushola at-taubah atau yang bagian struktural untuk jadi panitia kepengurusan ini, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah ma'unah, hidayah, bimbingan langsung dari Allah, kemampuan, kekuatan, pertolongan dari Allah, dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Karena kalau orang istiqomah itu nanti akan langsung malaikat itu diberi tugas oleh Allah, diturunkan, disuruh turun untuk memberikan suatu kabar gembira. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah itu kelak di hadapan Allah, mereka baru akan mengetahui, mereka akan menyeru, mereka akan mengucapkan qalu rabbunallah, ya Allah, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Engkau ya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhawfu, ketika diturunkan para malaikat untuk membawa tugas, memberi kabar, hai orang-orang yang melakukan amalia ubudiyah istiqomah, jangan merasa takut dan bergembiralah. Wa absyiru bil jannah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah, dan jangan susah kamu sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, nanti kamu akan dimasukkan surganya Allah fi jannatin naim a'lail ili. Mangkano istiqomah niku abot. Nggih napa mboten? Lho kok meneng kabeh iki? Serius iki. Ana rupa gak ana swara medeni. Niki ngono ngaji satu ayat demi satu ayat untuk pondasi kita, supaya hati kita tetap semakin hari semakin iman tetap terjaga, semakin tambah kuat. Langkah-langkah kita di masa-masa zaman yang seperti ini, kita banyak virus polusi, mungkin di dekat kita lihat handphone, mungkin nanti kita pergi ke warung, bertemu bersua kanan kiri pembahasan macam-macam apapun, atau mungkin pada masa saat kita kalau lintas di jalan-jalan raya, jalan-jalan pelosok, banyak gambar merah, hijau, kuning, kelabu dan lain sebagainya. Lah, jangan sampai kita sebagai umat yang telah dipilih oleh Allah, ditanamkan dalam sanubari kita keimanan dan amalan-amalan, jangan sampai kita gesekan terhadap sesama teman. Biarkan mereka mengalir saja. Boleh kita memilih gambar kuning, hijau, biru, merah dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang mau menekuni, memahami, meresapi dengan mensyukuri nikmat iman di dalam hati sanubari kita, maka insya Allah akan tetap terjaga dari virus-virus polusi. Akal kita tetap sehat, itu yang paling penting. Kalau akal kita sehat,
kita bisa berpikir, kalau tidak mampu kita ambil air wudhu sholat. Begitu insya Allah. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan iku nek diterusno kok iso tambah semrawut gitu. Gambar iku maksudnya ono abang, hijau, kuning, jangan sampai terlalu fanatik buta. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman beramal agama, karena ayatnya sudah terang benderang, sudah jelas janji Allah itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari dari ufuk timur kalau pagi hari, terbenam di ufuk barat pada saat sore hari. Makanya keimanan kita harus kita isi kajian-kajian yang memberikan cahaya. Mungkin dibaca mulai awal dari Al-Fatihah Alif Lam Mim sampai akhir, perlu kita bersama-sama satu ayat demi satu ayat kita pelajari bersama, terus kita renungkan, kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita hidup di dunia ini mulai kelahiran sampai kematian, sampai alam kebangkitan, dan digiring tetap menjadi anak cucu Adam yang mulia dalam penciptaannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya kajian ini cukup sekian. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Mudah-mudahan cahaya dari lantunan ayat suci Al-Quran yang mulai pagi sampai menjelang petang sore hari ini, kita senantiasa mendapatkan keberkahan lantunan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan pribadi khususnya kita yang hadir, umumnya kepada anak istri keluarga kita, sanak famili, tetangga, kanan kiri depan belakang kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari cahaya ilahiyah, yakni ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang taat, menghamba, bertakwa, beriman, beramal agama, dan terlebih-lebih kita kelak saat di hadapan Allah dan Rasulnya, beliau baginda Rasul mengakui kita sebagai umatnya yang taat sesuai dalam pesan-pesan sucinya, sesuai dalam sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, antal azizul kabirul basirul qadir, wa ana abduka dalilul dhaiful faqirul haqir, alladzi la haula lana illa bihaulika wa quwwatik. Allahumma yassir lana al-khaira kullahu wa yassir lana khairal dunya wal akhirah, wa yassir lana khairal hayati wal mamat bi jahi asma'ikal husna kulliha, wa bi jahi nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati tilawatil Qur'anil Karim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wahdini wahdina wafiqna lil haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatil Qur'anil Karim, wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bimannika fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an, wa akrimna bi karamati tilawatil Qur'an, wa syarifna bi syarafati tilawatil Qur'an, wa albisna bi khilafil Qur'an, wa dakhilna al-jannata ma'al Qur'an, wa afina min kulli bala'id dunya ya Allah, wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah bi hurmati tilawatil Qur'an. Allahumma ya Allah ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, wa fil qabri munisa, wa fil qiyamati syafi'a, wa 'alas sirati nura, wa ilal jannati rafiqa, wa minan nari sitran wa hijaba, wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bimannika fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya khairan nasirin.
Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin waqtu bis salamata wal afiyata alaina wa ala al-hujjati wal guzzati wal muqaddimin wa musafirin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Allahumma balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu wa ma halalnahu wa sabbahnahu min al-Qur'anil azim hadiyatan wasilah barakatan syamilah khususan al-hadar wa musawa sayyidi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati arwahi auladihi wa ashabihi wa azwajihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allahumma balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu wa ma halalnahu wa sabbahnahu wa astaghfarnahu wa ma sallainahu min al-Qur'anil azim hadiyatan wasilah barakatan syamilah wa rahmatan nazilah khususan la hadrati awliyaillah fi masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhusu khasatan mahdiyah khususan la hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa sayyidina Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Zaini wa sayyidina Syekh Ahmadul Qura wal Mufad Imam Asim Hafiz wa sayyidina Syekh jami'i masyayikhina al-Qura wal Mufad khususan la hadrati Kiai Arwani Amin Qudus wa ila hadrati wa jami'i masyayikhina masyayikhina ustadina ustadihim khususan la hadrati wa syayikhina Mas Abdul Hamid bin Masbaq al-Syekh Ahmad Jawhari Umar Syekh Ahmad Bashir Mardi Qudus wa jami'i sunan wali Ismail awal rahmatullah maula ampel wa akhiru sunan kal syahid wa ila hadrati awliyaillah fi dairati Kabupaten Gresik Sayyidina Syekh Maulana Malik Ibrahim Sayyidina Syekh Radanul Yaqin Sunan Giri qaddasallahu ta'ala sirrahum wa nawwara darihahum wa yuli darajatihim wa ada alaihim barakatihim wa amtir alaina gaza karamatihim bi syafaatil Qur'an bi karamatil Qur'an bi nuril Qur'an. Allahumma balligh wa awsil sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu wa ma halalnahu wa sabbahnahu wa astaghfarnahu wa sallainahu min al-Qur'anil azim hadiyatan wasilah barakatan syamilah wa rahmatan nazilah khususan la hadrati arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jududina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min jami'il jihad khususan la hadrati arwahi sedaya ingkang dipun kirimi hadiah Fatihah saking keluarga almarhumin wal marhumah keluarga besar dari warga khususnya perumahan ABR RW 20 ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim dan semua almarhumin wal marhumat keluarga besar yang hadir dalam majelis tilawatil Quran ini mugi-mugi sedaya waosan tilawatil Quran menika ya Allah nyuwun kawelasane panjenengan ya Allah namung nderekaken napa ingkang dipun pesenaken kasih panjenengan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya waosan tilawatil Quran lan sedaya menika ya Allah dadosaken taat kaula taat kita ngabekti ngumawula dhateng kekasih panjenengan sesuai pesanipun irhamu amwatakum bi qiraatil Quran was shadaqah belas kasih sayangilah semua kamu sekalian terhadap orang-orang yang telah wafat mendahului kamu sekalian dengan cara membacakan Al-Quran dan memberikan sedekah. Mugi-mugi sedaya napa ingkang dipun paringaken menika damel partisipasi kegiatan rutinitas khatmil Quran tilawatil Quran menika ya Allah dadosaken cahaya dhateng almarhumin wal marhumah dipun jembaraken dipun luasaken dipun padangaken wonten alam kuburipun dipun slametaken saking fitnah alam kubur fitnah yaumil mahsyar fitnah yaumil akhirat mugi-mugi dadosaken cahaya syafaat dipun lebetaken wonten surganipun Allah taala fi jannatin naim a'la illiyin sallamahumullah min adzabil qubur wa min adzabin nar adkhalahumullah fi jannatin naim. Allahumma tsabbitil Qur'an wal ilma fi sudurina wa fiqna al-amri bima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir kegiatan yang istiqamah dari kami hadanallahu wa iyyakum ajma'in waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.